Shalom semuanya. Shalom. Baik, kami dari kampus Margonda, kami akan saling sharing tentang bagaimana kesaksian kita atau iman kita terhadap Tuhan Yesus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Victor Wirawan Zega dari kelas 19 1E04 dengan jurusan Sistem Informasi dan teman saya. Saya Hana Deborah dengan NIM 4422060 kelas 448I01. Baik, kita akan langsung memulaikan saja. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Satu, dua, tiga. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana Mana yang yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, mampu? Ku ku tahu tahu ku ku tak tak sanggup. sanggup. Hanya kau, Hanya kau oh Tuhan, Tuhan, tempat jawab. jawabanku. Aku pun tahu ku tak Bukanlah pernah sendiri. sendiri, sebab Engkau Sebab Allah engkaulah yang yang menggendong menggendongku, tanganmu tanganmu membelaiku, cintamu memuaskan memegangku, kau kakak mengangkatku ke ke tempat yang tempat tinggi. Janjimu seperti seperti fajar pagi fajar pagi hari, hari, dan tiada tiada pernah pernah terlambat terlambat bersinar. Cintamu seperti seperti sungai yang sungai yang mengalir, mengalir, dan ku dan ku terus tahu betapa dalam kasihmu. cintamu seperti fajar pagi hari. Sudah. Oke, gas. Oke, saya di sini mau kesaksian tentang pribadi saya yang mengalami kebaikan Tuhan Yesus, yaitu berawal saya bingung dengan karir saya, yang dimana saya waktu itu kerja di sebuah kantor, itu kantornya sangat toksik sekali. Itu sampai saya nangis terus-terusan gimana caranya keluar dari kantor tersebut, tapi langsung dapat kerjaan gitu. Kan di mana-mana kan kalau misalnya orang kan nggak mau ya nganggur lama-lama. Jadi Ya, kayak iya, nunggu pengennya tuh keluar resign langsung dapat kerjaan gitu. Nah, jadi kayak bimbang juga mau langsung resign atau nunggu dapat panggilan kerja dari tempat lain. Nah, karena udah muak banget, di situ gue langsung, "Udahlah gue mending resign." Nah, akhirnya gue resign. Terus gue struggle banget di situ, soalnya udah setelah gue resign itu gue ada 5 bulanan kali ya, nunggu panggilan kerja. Karena gue belum ada panggilan juga. Sebenarnya ada sih, cuman, itu nggak ada yang sreg di gue. Nah, akhirnya gue nyoba berbagai cara kayak kan gue ini kan Kristen Protestan. Nah, iya, gue nyoba doa novena, lu tahu nggak doa novena? nggak tahu. Novena pokoknya ada, doa Katolik gitu, itu Oke. novena 3 Salam Maria, itu gue coba cari tahu di situ, itu gue coba doa kayak gitu, di jam 3 subuh, itu gue rutinin 9 hari, karena kan emang disuruhnya emang 9 hari berdoa novena, itu baru kita dapat, suatu mukjizat gitu. Soalnya banyak kesaksian tentang orang-orang yang udah nyoba doa itu, dia banyak, perubahan dari hidupnya. Jadi gue cobalah ya. Nah, gue udah coba doa novena, itu juga nggak mempan. Nah, akhirnya gue, sempet, doa-doa agama lain gitu, karena gue udah hopeless banget, karena saking, gue nggak sukanya, nganggur, gue kan lebih suka kerja ya daripada nganggur. Ya, Tuh, gue coba doa-doa kayak agama Buddha, Hindu gue cobain,
cobain pelajarin doang, cuman nggak ngegoyain iman gue. Nah, terus akhirnya gue ngerasa, ih wah ini gue salah gitu. Gue nggak harus kayak begini gitu. Kayak gue harus yakin. Kalau gue berdoa agamanya itu sama aja gue kayak ngeraguin Tuhan Yesus kan. Iya, Akhirnya gue balik benar. lagi, gue doa yang benar-benar tulus dari hati gue ngeyakinin, gue ngeimanin doa gue tersebut, dan itu gue sampai sampai puasa juga buat dapat kerjaan yang lebih baik, dan gak lama kemudian dari seminggu gue ngelakuin puasa itu gue dapat panggilan kerja, dan di mana itu awalnya gue nggak mau ngambil karena kan itu jauh banget ya di Jakarta. Gue bingung, gue bisa nggak nih PP Depok ke Jakarta Selatan gitu, karena kan pasti capek banget ya. Nah, Iya. akhirnya situ gue struggle lagi, padahal gue udah dapat kerjaan yang gue mau. Nah, gue berdoalah sama Tuhan kayak, ini gue ambil atau enggak ya Tuhan, kayak gitu. Karena kan kalau misalnya saya ambil, emang gue mampu buat ngejalaninnya. Takutnya nanti percuma aja gue ambil, nanti gue tiba-tiba resign lagi, kayak buang-buang tenaga nggak sih? Nah, Iya, akhirnya benar. iya, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba dari hati gue ada yang ngomong, ya udah ambil aja gitu. Mungkin itu suara hati Tuhan kayaknya. Terus gue ambil kerjaan itu, terus gue jalanin selama sebulan. Itu akhirnya gue jalan, ya udah itu berjalan dengan baik, yang itu kerjaan yang gue mau gitu. Terus baiknya lagi Tuhan tuh permudah semuanya, yang tadinya gue takut PP-nya gue takutnya gue capek pulang pergi gitu ke Depok, Jakarta kan. Akhirnya Tuhan ngasih temen gitu ya. Gue punya temen itu dia baik banget, dia rumahnya dekat stasiun Pasar Minggu. Itu jadi gue nggak perlu lagi tuh transit Manggarai sama Tanah Abang. Kan kalau misalnya lu bisa bayangin gak sih kalau misalnya transit Manggarai sama Tanah Abang itu pasti capek banget ya. Desek-desek kan udah kayak jadi pepes itu. Gue waktu itu udah pernah ngerasain waktu pertama kali kerja gue PP naik kereta transit Manggarai kan, soalnya gue kan kantor gue tuh deket stasiun Kebayoran. Nah, itu gue ngerasain banget, itu capek banget gue awal pas masuk kerja kan ya. Terus akhirnya gue punya temen gitu, dia baik banget, dia selalu mau nebengin gue gitu. Dia yang malah nyobain nawarin diri, "Lu mau nggak bareng gue pulangnya?" gitu. Gue akhirnya bareng dia. Sampai sekarang gue masih nebeng sama dia kan ya. Itu sumpah Tuhan baik banget, gue dapet temen yang baik, maksud kantor yang tidak toksik, yang kayak waktu dulu lagi. Kayak bener-bener Tuhan ngabulin apa yang gue mau gitu. Ya mungkin itu sekian kesaksian iman dari saya. Terima kasih. Oke, kesaksian yang sangat bagus dari teman saya Deborah, di mana kesaksiannya itu juga memberikan kita satu apa sih yang namanya itu satu amanat di mana kita harus tetap percaya dan iman kita juga jangan mudah goyah terhadap hal apapun itu, walaupun Ya kita betul. dalam masa yang kelam atau masa kita lagi bahagia, sedih atau gimana pun. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus karena cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan semua problem di hidup kita ini. Oke, Ya. saya juga akan melanjutkan tentang kesaksian saya atau iman saya terhadap Tuhan Yesus. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan tentang kesaksian saya dan kepercayaan saya terhadap Tuhan Yesus. Jadi gini, mungkin 2024, bukan 2022, 2021 lah, di situ saya terkadang ketika malam hari melihat bapak saya pulang di keadaan yang sangat dia kalau pulang itu mabuk ya kalau habis pulang kerja. Saya kadang berdoa juga gimana ya supaya bapak saya kalau pulang itu ia dalam keadaan baik-baik saja. Soalnya kami sering kalau di rumah, mungkin kalau itu apalagi malam minggu ya, bapak saya kalau habis gajian itu dia pasti mabuk. Jadi di mana suatu saat mama saya berdoa tengah malam, dia berdoa kepada Tuhan Yesus, minta petunjuk terhadap Tuhan agar papa saya bisa kembali ke jalan yang benar, di mana papa saya yang sering mabuk dia orangnya. Jadi di mana itu di tahun 2023,
papa saya kena, satu penyakit yaitu, penyakit darah tinggi, di mana papa saya di telinga, hidung, dan mulutnya juga keluar darah semua, di mana darahnya di atas 220, di mana, kata dokter pas dibawa ke rumah sakit, papa saya divonis kalau bukan gimana ya, orang yang kuat ini mungkin udah meninggal apa gimana. Tapi, mungkin itu satu, eee, apa sih, cobaan dari Tuhan untuk mengulang hidup kembali buat papa saya kan. Jadi habis, papa saya menjalani perawatan, papa saya baikan lagi, dan di mana setelah baikan papa saya, suatu malam dia berdoa juga, kami melihat, dia ngajak kami berdoa bersama buat dia mau berubah dan berjanji saat itu juga dia akan berubah dan tidak akan mabuk lagi, dan kami juga melihat perubahan papa saya setelah dia melakukan ibadah itu, melakukan, janji itu terhadap Tuhan. Dia sangat berubah, di mana yang mungkin dia dulu sekali sebulan ke gereja, tapi kalau sekarang papa saya kalau dia kuat, dia masih dalam keadaan sehat, dia tiap hari Minggu, ke gereja. Kalau ada, perkumpulan-perkumpulan rohani rohani di sekitar rumah, papa saya juga sekarang ikut. Saya sangat salut akan hal itu. Mungkin itu, satu satu mukjizat yang masih terkenang di hati saya sendiri. Nah, di mana di balik itu semua juga kita tahu mungkin, Tuhan memberikan cobaan, dan cobaan dalam hal apapun itu, di mana kita walaupun kita diberikan cobaan yang berat, dalam masa apapun kita, itu bukan sebuah percobaan, sebetulnya itu merupakan sebuah ujian di mana kita bisa mempersiapkan hati atau diri kita untuk hal yang baik. Nah, dari situ juga kita belajar, perubahan seseorang itu datangnya pas ada ujian, dan ujian itu juga datangnya dari Tuhan Yesus untuk bisa merubah sikap seseorang dari perilaku buruk ke perilaku baik. Mungkin itu, kesaksian dari hidup saya yang saya lihat dan saya yakini dan terlihat di depan mata. Baik, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Sekian, terima kasih. Ya. Hari Hari ini ini ku ku rasa rasa bahagia bahagia berkumpul berkumpul bersama bersama saudara saudara seiman. seiman. Tuhan Tuhan Yesus Yesus telah telah satukan satukan kita kita tanpa tanpa memandang di di antara antara kita kita bergandeng bergandengan tangan dalam kasih, dalam dalam satu hati berjalan berjalan dalam terang terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, sahabatku, kau kau saudaraku. saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur dan memuji Engkau pada malam hari ini, di mana penyertaan dan kasih Tuhan selalu melimpah di atas kami. Ya Tuhan Yesus juga telah melindungi kami dari pagi, siang, sampai malam hari ini, sehingga kami bisa melakukan tugas proyek ITS kami. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan atau kehebatan kami, itu melainkan hanya semata-mata balasan kasih Tuhan terhadap kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami juga tidak melupakan mendoakan, siapapun teman-teman kami atau keluarga kami, dimanapun sekarang mereka berada, lindungi sertai mereka, walaupun di perjalanan juga Tuhan, datangkanlah mereka ke tempat tujuan mereka. Ya Tuhan, kami juga tidak melupakan berdoa untuk kesehatan kami pribadi Tuhan. Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan menjaga kami, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan,
Kami juga tahu kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, hanya Tuhan yang bisa menebus dosa-dosa kami. Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar, dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Bye-bye.